Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luluul Khairiyah. Saya mahasiswi IAIN Purwokerto, Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas rawi dan skema sanad hadis. Pertama yaitu hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir menurut bahasa berarti suatu yang datang secara beriringan tanpa ada perselangan antara yang satu dengan yang lain. Menurut Alawi Al-Maliki dalam bukunya Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahul Hadis memberikan batasan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi dari sejumlah besar rawi. Syarat-syarat hadis mutawatir. Syarat hadis mutawatir itu ada 4. Yang pertama, jumlah perawinya banyak. Yang kedua, menurut adat, mustahil para perawi itu sepakat untuk berbuat dusta. Yang ketiga, jumlah perawi yang banyak itu mulai permulaan hingga akhir sanad. Yang keempat, sandaran berita mereka hadis adalah tangkapan indera penglihatan ataupun indera pendengaran. Hadis mutawatir dibagi menjadi 2. Yang pertama, mutawatir lafzi, yang kedua, mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir dengan susunan redaksi yang persis sama. Dengan demikian, garis besar serta perincian maknanya tertentu sama pula. Muhammad Al-A'jaj Al-Khatib mendefinisikan hadis mutawatir lafzi sebagai berikut. Ma rawahu bilafdihi jama'un an jam'in la yatawahhamu alal kadhibi min alihi ila muntaha. Hadis yang diriwayatkan secara lafal dari orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta dari awal sampai akhir sanad. Sehubungan dengan definisi tersebut, maka syarat hadis mutawatir lafzi adalah: yang pertama, dari segi sanad harus banyak periwayat yang meriwayatkan sejak awal sampai akhir sanad. Yang kedua, matan hadis yang diriwayatkan menggunakan redaksi yang sama. Maka tidak banyak hadis yang diriwayatkan dengan cara ini. Juga dikategorikan hadis mutawatir lafzi, hadis mutawatir dengan susunan redaksi yang sedikit berbeda, karena sebagian digunakan kata-kata muradifnya kata-kata yang berbeda, tetapi makna dan maksudnya sama, sehingga garis besar dan perinci maka hadis itu tetap sama. Dari hasil penelitian para ulama, mereka sampai pada kesimpulan bahwa 1. Tidak ada hadis mutawatir lafzi, pendapat Ibnu Hibban dan Al-Hazimi. Yang kedua, jumlah hadis mutawatir lafzi sangat sedikit sehingga sukar ditemukan. Contohnya, selain hadis tentang ancaman Rasulullah terhadap orang yang mendustakan sabdanya dengan ancaman neraka, pendapat Ibnu Sholeh dan Al-Nawawi. Yang ketiga, hadis mutawatir lafzi memang sedikit, tapi bukan sangat sedikit, apalagi tidak ada. Pendapat bahwa hadis mutawatir lafzi sangat sedikit atau bahkan tidak ada itu terjadi karena kekurangannya pengetahuan tentang jalan-jalan atau keadaan-keadaan para periwayat serta sifat-sifat yang menghendaki bahwa mereka itu tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Contoh hadis mutawatir lafzi, maka zaba
yaf'ala muta'ammidan falyatabau wa umak adahu makna nar. Barang siapa yang berbuat kebohongan atas namaku dan dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka. Yang kedua yaitu hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang mutawatir maknanya saja, bukan lafadznya. Hadis mutawatir jenis ini disepakati penukilannya secara makna, tetapi redaksinya berbeda-beda. Muhammad Ajaj Al-Khatib mendefinisikan hadis mutawatir makna seperti berikut: ma ittafaqo naqlatuhu ala maknahu min khairi mutabiqatin fil lafzi. Hadis yang periwayatannya disepakati maknanya akan tetapi lafalnya tidak. Contoh hadis mutawatir maknawi adalah hadis-hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa yang diriwayatkan dalam lebih dari 100 hadis. Meskipun redaksi hadis berlainan tetapi isinya sama. Demikian pula hadis tentang ruqyat, bilangan rakaat sholat, membaca Al-Quran dengan jahar pada waktu sholat maghrib, isya, dan subuh, tawaf di Baitullah, melempar jumroh, melakukan syai, dan manasik haji lainnya. Contoh hadis mutawatir maknawi, misalnya hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Ma rafa'a sallallahu alaihi wasallam yadaihi hatta ruhi biyabu ibtaihi fi syai'in min du'aihi ila fi istishqai muttafaq alaihi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doa beliau selain dalam sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangan hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Yang kedua, hadis ahad. Pengertian hadis ahad menurut bahasa adalah kata jamak dari wahid atau ahad. Bila wahid atau ahad berarti satu, maka ahad sebagai jamaknya berarti satu-satu. Sebagaimana dengan pengertian hadis mutawatir, maka pengertian hadis ahad menurut bahasa terasa belum jelas. Oleh karena itu, menurut para ulama, batasan hadis ahad yaitu hadis yang para perawinya tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir, baik rawinya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tetapi jumlahnya tidak memberi pengertian bahwa hadis dengan jumlah rawi tersebut masuk dalam kelompok hadis mutawatir. Lebih singkat, biasa dikatakan bahwa hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi 3. Yang pertama, hadis masyhur. Yang kedua, hadis aziz. Yang ketiga, hadis gharib. Yang pertama adalah hadis masyhur. Pengertian hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta sebelum mencapai derajat mutawatir. Menurut ulama fikih, hadis masyhur itu adalah muradlif dengan hadis mustafid. Sedang ulama yang lain membedakannya. Selanjutnya, macam-macam hadis masyhur. Yang pertama, masyhur
muhaddisin dan lainnya, golongan ulama ahli ilmu dan orang umum. Yang kedua, masyhur di kalangan ahli-ahli ilmu tertentu, misalnya hanya masyhur di kalangan hadis-hadis saja, atau ahli fikih saja, atau tasawuf saja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, masyhur di kalangan orang-orang umum saja. Yang kedua yaitu hadis aziz. Pengertian hadis aziz menurut bahasa yaitu aziz, al-azizu merupakan dari kata azza ya'izzu yang artinya sedikit atau jarang. Bisa juga berasal dari azza ya'azzu yang artinya kuat. Hal ini karena hadis aziz dianggap kuat karena ia memiliki jalan periwayatan lainnya. Dan yang ketiga adalah hadis gharib. Pengertian hadis gharib menurut bahasa gharib, al-gharibu, yang bermakna sendiri atau jauh dari kerabat. Menurut istilah yaitu hadis yang seorang rawi menyendiri dalam periwayatannya. Hadis gharib dibagi menjadi dua. Yang pertama, gharib mutlak, yaitu hadis yang rawi menyendirinya terletak di asal sanad, yaitu dari kalangan sahabat. Contohnya, innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Takhrij hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Umar ibnu al-Khattab radhiyallahu anhu menyendiri dalam periwayatan hadis ini. Yang kedua, gharib nisbi, yaitu hadis yang rawi menyendirinya terletak di tengah-tengah sanad, sedangkan di awal sanadnya terdapat lebih dari satu orang rawi. Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Az-Zuhri dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah dan atas kepalanya ada mighfar, sejenis tutup kepala. Malik menyendiri meriwayatkan hadis ini dari Az-Zuhri. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir adalah skema sanad hadis. Saya mencontohkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Haddatsana Muhammad ibnu Yahya qala haddatsana Muhammad ibnu Yusuf an ibni Sauban huwa Abdurrahman ibni Thabit ibni Sauban an Hasan ibni Atiyah an Abi Qabsah Sulutli an Abdillah ibni Amru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah fahadithu an bani Israil wala kharaja wa man kadzaba ala muta'ammidan falyatawabba maq'adahu minan nar. Riwayah At-Tirmidzi. Contoh skema sanad hadis dari riwayat At-Tirmidzi. Yang pertama, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke Muhammad ibnu Yusuf, lalu kepada Ibnu Sauban, kemudian ke Hasan ibni Atiyah, kemudian ke Abi Qabsah Sululi, lanjut kepada Abdullah ibnu Amru. Itulah contoh skema sanad hadis yang diriwayatkan oleh
at-Tirmidzi. Ini tersebut saya ambil dari googling. Berikut link sumbernya. Saya Luluul Khairiyah dari kelas 1 KPIE. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya